Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Dan juga semoga kita selalu dalam kondisi yang semangat gitu ya. Memiliki motivasi yang selalu tinggi gitu ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan segala kegiatan dan juga pekerjaan kita. Amin. Oke, pada materi kali ini, di video ini kita akan belajar terkait tentang seperti yang terlihat ya, mungkin bisa ditebak ya bahwasanya ini adalah gambar tentang orang yang mengelas gitu ya. Namun karena kita di sini belajar tentang software yaitu Autodesk Inventor, di mana kita menggunakan yang versi profesional ya, karena kalau yang tidak profesional pasti ada beberapa tools yang tidak terinstall gitu ya. Salah satunya juga bisa jadi tools Weldman-nya ataupun juga Inventor Studio dan lain sebagainya. Ya, jadi kita akan belajar terkait tentang Weldman application yang terdapat pada tools di Inventor gitu ya, Autodesk Inventor Profesional. Seperti yang terlihat bahwasanya nanti kita ini ya, seperti tampak pada bagian ini ya, bagian pada layar Inventornya ya. Bukan prosesnya yang nanti akan kita lihat gitu ya, bahwasanya seperti kayak ada elektrodanya lalu ada alat lasnya gitu ya, tidak, tapi nanti kita akan langsung melihat hasil jadinya gitu ya, hasil jadinya dari beberapa part yang akan menentukan proses dari pembentukan hasil las itu sendiri. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar terkait tentang tools Weldman application yang ada di Autodesk Inventor Profesional. Nah, apa aja dan bagaimana langkah-langkah dan caranya, silakan disimak video ini. Oke, Weldman Application Inventor gitu ya, yaitu adalah salah satu jenis aplikasi yang disediakan oleh Autodesk Inventor Profesional untuk memudahkan user atau pengguna ya dalam pengaplikasiannya ke dalam bentuk fabrikasi atau manufacturing dari part atau objek benda yang dibuat dengan proses akhir atau finishing melalui pengelasan atau weldment. Nah, memang di sini yang dimaksud adalah kan di dalam Autodesk Inventor Profesional ada tools namanya assembly ya, dimana assembly itu kita akan menggabungkan beberapa part menjadi satu bagian utuh seperti itu ya. Dimana beberapa part tersebut ketika digabungkan atau dijadikan satu, mungkin ada yang menggunakan proses dengan pembentukan atau penyatuan melalui baut dan mur gitu ya, ataupun juga dengan cara dilas. Nah, salah satunya adalah Weldman application ini. Jadi ini nanti kita seakan-akan menggabungkan gitu ya, dan akan terlihat hasil akhirnya atau finishingnya tuh dengan hasil dari bentuk las itu sendiri. Jadi kita nanti akan memilih part satu dengan part lainnya atau part kedua, yang dimana itu nanti akan terhubung atau tergabung melalui proses pengelasan. Nah, di dalam Inventor itu sendiri ada dua metode. Yang pertama kita bisa langsung memilih assembly, kemudian di environment di sebelah sini ya. Nah, ini nanti kita ada convert to weldment seperti itu, atau juga dengan cara yang satunya yaitu langsung memilih di new, kemudian pilihan assembly-nya itu yang weldment langsung seperti itu ya. Apakah itu berbeda terkait proses dan isinya? Sama saja sebenarnya. Nah, biasanya kan kita terbiasa membuka assembly dulu ya, yang standar untuk memunculkan ataupun memanggil beberapa part tersebut, kemudian digabungkan, setelah itu baru di weldment seperti itu ya. Atau juga kalau memang dari awal sudah ingin di weldment, langsung saja juga bisa langsung memilih weldment. Jadi sama saja sebenarnya. Namun bisa menggunakan cara yang assembly dulu, setelah itu baru di weldment atau langsung weldment. Tapi tetap saja nanti di awal harus di assembly lagi gitu ya. Jadi sama saja. Oke, di weldment itu sendiri kalau kita memilih yang convert to weldment, maka nanti akan ada pilihan standarnya gitu ya, yang kita gunakan standar ISO saja internasional gitu ya, dimana satuannya pasti milimeter, dan yang kemudian untuk materialnya gitu ya, kita menggunakan, ini bisa dipilih sih untuk standarnya ataupun normalnya, biasanya aluminium ya atau besi seperti itu. Oke.
Kemudian, nah ini untuk yang tadi ya, cara kedua ya. Jadi kita langsung memilih klik new gitu ya. New di sini diklik, kemudian nanti akan muncul pilihan ini ya. Assembly ini ada assembly yang standar. Kalau cara pertama tadi ya, lalu milih convert to Weldment, atau cara yang kedua langsung dipilih nih Weldment-nya, kan ada pilihan banyak nih. Ada ANSI, BSI, DIN, GB, ISO, JIS gitu ya. Kita langsung pilih ISO juga. Oke. Jadi ada dua cara tadi untuk memanggil ataupun menggunakan tools Weldment ini. Nah, jadi secara gambaran ya, secara garis besar, untuk pengelasan itu sendiri pasti kita membutuhkan beberapa alat ya. Jadi yang pertama adalah mesinnya itu sendiri atau power source-nya ya. Power source-nya yang akan mengalirkan atau menghantarkan arus listriknya ya. Jadi kita di sini memang berdasarkan arus listrik ya untuk pengelasan ini untuk las listrik ya. Karena ada beberapa jenis las juga yang lainnya. Kemudian di sini akan menggunakan dua penghantar. Pertama work clamp. Jadi work clamp ini seperti pencapit gitu ya. Pencapit ini yang merupakan seperti groundingnya gitu ya. Groundnya itu nanti biasanya harus tertempel di salah satu bagian dari benda yang akan dilas gitu ya. Atau yang akan disambungkan. Jadi harus tertempel gitu ya. Atau harus tersentuh, bahasanya prinsipnya gitu. Tertempel atau tersentuh. Bagian mana aja boleh, pokoknya di salah satu bagian gitu ya, yang itu harus tersentuh atau tercapit oleh work clamp-nya ini. Karena ada yang bentuknya seperti tang pencapit, ada juga yang seperti kayak batangan gitu aja ya, yang penting menempel gitu ya, atau mencapit, tersentuh bahasanya. Dan yang kedua yaitu adalah electrode holder. Jadi di sini kita mau seperti memegang pencapit kayak tang juga, yang dimana di ujungnya nanti diberikan seperti kayak stick kecil gitu ya, atau elektrodenya. Nah, elektrodenya inilah nanti yang akan dicapit gitu ya dengan electrode holder ini yang kita pegang melalui tangan, dan kita sentuhkan ke langsung bagian yang ingin disambungkan atau dielas gitu ya. Selama work clamp-nya ini atau pencapit ground-nya ini tersentuh dan elektrodenya ini juga menyentuh bagian salah satu dari benda tersebut, pasti akan langsung keluar percikan api. Nah, inilah yang menjadi salah satu teknik dasar untuk pengelasan ya. Jadi apakah hasil pengelasannya itu bagus atau jelek? Biasanya pertama pasti dari pengalaman gitu ya. Karena semakin banyak, semakin sering dia melakukan pengelasan, pasti akan sudah mengetahui bagaimana cara mengelas yang baik dan juga bagaimana hasil yang dihasilkan itu baik dan sempurna gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga gitu ya, karena tidak asal sembarang menempelkan saja gitu ya. Karena kalau kita terlalu lama menempelkan juga nanti hasilnya menggelembung gitu ya, atau jelek gitu ya. Terlalu cepat juga hasilnya nanti kecil, atau hasil lasnya juga sedikit, jadi jelek juga. Nah, yang benar yang bagaimana itu juga tergantung dari pengaturan besar arus yang dikeluarkan juga gitu ya. Oleh karena itu memang setiap alat pun juga memiliki spesifikasinya masing-masing. Nah, ini adalah gambaran secara umumnya ya, seperti apa sih pengelasan itu dan alatnya apa aja. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tipe-tipe pengelasan itu ada beberapa yang sudah diketahui secara umum. Ada 4 ya. Groove weld, fillet weld, plug atau slot weld, dan juga spot atau seam weld. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu dari gambar ini. Groove weld, dimana kalau groove itu berarti seperti memiliki celah ya, groove. Nah, berarti antara dua bagian, ini anggap saja part pertama dan ini atau benda pertama, ini benda kedua ya. Nah, benda pertama dan benda kedua ketika dia digabungkan gitu ya, awalnya anggap saja ini juga persegi panjang semua ya. Jadi ini hijaunya kotaknya ini lurus sampai sini ya. Nah, ini begitu juga yang demikian. Kalau hanya sekedar ditempelkan gitu ya, terus dikasih las, kita juga melihat dari sisi kekuatannya. Jadi pengelasan ini kan juga diharapkan tidak hanya sekedar menggabungkan ya atau menghubungkan saja, tetapi juga dia sebagai salah satu bagian yang menjadi tumpuan atau penguat gitu ya. Jadi ketika ada beban atau tekanan di bagian tersebut, dia juga bisa kuat menahan ataupun juga masih tetap terbentuk sambungan ini tuh kuat gitu ya, tidak mudah patah ataupun tidak mudah lepas gitu ya. Oleh karena itu digunakanlah salah satu tools penggabungan dari proses fabrikasi itu pengelasan ini gitu ya. Oleh karena itu tekniknya pun juga supaya dia kuat, maka dibuatlah groove.
Nah, groove ini nanti yang akan terisi gitu ya, elektrode yang sudah dipanaskan tadi ya dengan hantaran listrik arus yang kuat tadi ya. Oleh karena nanti dia seperti kayak meleleh gitu ya, meleleh dan menempati groove ini atau celah ini sepanjang daerah yang memang sudah disediakan untuk dielas gitu ya. Nah, bentuknya ada yang sifatnya seperti kayak kun gini atau kerucut seperti ini ya, segitiga bawah yang atasnya gini. Terus nanti bagian atasnya ini walaupun biasanya nanti ada melembung-melembung ataupun cembung gitu ya, nanti bisa dihaluskan dan diratakan, ditipiskan dengan menggunakan gerinda tangan gitu ya. Nah, itu juga bisa. Yang penting bagian dalamnya ini, karena ini kan merupakan bagian yang akan menghubungkan gitu ya, atau bahasanya itu lemnya tuh kuat gitu ya, dengan salah satunya groove celahnya ini dibuat yang cukup, tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu kecil juga gitu ya. Nah, bentuknya juga ada yang cembung ke bawah gitu ya. Jadi tergantung dari material dan juga sambungannya gitu ya nanti ya, menyesuaikan. Tapi yang pasti kalau groove weld berarti dia harus memiliki celah gitu ya. Tidak boleh langsung asal dilas gitu ya. Jadi kayak sisi luar dengan sisi luarnya terus dilas tis gitu ya, nggak bisa gitu ya. Harus dibuat celahnya dulu. Oke, itu kalau groove weld. Ada fillet weld. Kalau fillet weld ini lebih cenderung ke bentuk dari penghubungnya, bentuk dari hubungannya itu tegak lurus gitu ya. Jadi membentuk seperti kayak segitiga siku-siku gitu ya, 90 derajat. Atau juga hasilnya nanti siku-siku gitu ya. Nah, ini salah satu ciri dari fillet weld gitu ya. Jadi memang dia khusus untuk bagian yang tegak lurus gitu ya. Atau berupa T gitu ya, huruf T terbalik gitu ya, ataupun juga T di atas gitu ya. Nah, itu kalau fillet weld. Jadi pasti ini bentuk dari pengelasannya atau hasil lasnya tuh segitiga gitu ya, segitiga yang siku-siku seperti itu. Ada juga plug atau slot weld. Nah, ini semisal penggabungannya tuh tidak sejajar gitu ya, tapi atas bawah gitu ya. Nah, atau tidak lurus gitu ya, maksudnya sambungan pertama dan sambungan kedua tuh lurus menyambung semakin panjang tapi atas bawah gitu, atau samping kanan kiri. Nah, itu dengan menggunakan plug atau slot weld ini hampir sama dengan groove, dibuat celahnya gitu ya, baru dihubungkan gitu ya dengan bagian yang ada bagian bawahnya juga gitu ya, sehingga tiga sisi tersambung jadi satu seperti itu. Atau juga dua benda dipotong bagian ininya ya, celahnya ini, kemudian nanti ya, ini akan menempelkan yang bagian bawah ini juga gitu ya, sehingga kuat gitu ya. Atau spot atau seam weld. Nah, spot atau seam weld ini seperti halnya kayak kita tuh memberikan titik pengelasan, jadi tis gitu aja. Nah, itu maksudnya adalah biasanya pertama itu sebagai ini apa namanya itu, supaya tidak bergerak atau bergeser gitu ya posisinya, ataupun kan ada beberapa bagian yang harus diproses lagi gitu ya, sehingga dia sebagai pengelas untuk menjaga posisinya tidak berubah atau bergeser. Jadi spot ini seperti itu. Yang kedua juga sebagai penanda bahwasanya oh ini nanti yang akan dilas bagian ini sampai sini gitu. Jadi kayak ditis-tis gitu. Belum semuanya. Yang penting tadi bisa menjaga posisi dulu, tidak bergeser, dan juga posisinya betul sesuai gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan nanti, diharapkan gitu ya. Karena takutnya kalau kita asal ngelas aja tidak dijaga posisi ataupun arahnya, takutnya ketika dilakukan proses pengelasan bergeser gitu ya. Nah, itu kan berarti harus ngelepas lagi gitu. Nah, itu merupakan salah satu pengerjaan yang membutuhkan waktu lebih banyak lagi nantinya, pemborosan waktu dan tenaga gitu ya. Jadi supaya bekerja secara efektif biasanya tukang las gitu ya bahasanya, itu satu caranya adalah membuat spot-spot dulu di beberapa titik gitu ya. Oke, jadi kurang lebih ada 4 tipe pengelasan ya, basicnya seperti itu. Nah, di sini juga ada gambaran ya. Jadi ada fillet sama groove tadi ya. Jadi utamanya emang dua ini, fillet dan groove. Kalau untuk yang fillet, untuk yang T gitu ya, atau huruf T gitu ya, seperti sudah diketahui ya, itu dia berarti di kanan kirinya segitiga sikunya ya. Nah, tapi kalau groove dengan menggunakan T juga bisa, tapi kita harus memberikan celah gitu ya. Celahnya sama segitiga tapi kayak terlubangi gini ya. Nah, jadi memang agak rumit nantinya. Tapi kalau memang harus menggunakan groove ya seperti ini caranya gitu. Maksudnya ini dibuat celah dulu segitiga, kemudian nanti baru dilas bagian dalamnya sini. Nah, atau juga bagian corner gitu ya, atau penghubung di ujung ketemu dari pojokan gitu ya, di sudut.
Nah, kalau yang fillet ya berarti dia di luarnya pengelasannya, tapi kalau groove tuh di dalamnya. Lab ini juga sama seperti halnya ini ya, kalau sejajar untuk penghubungan dari pengelasannya bendanya ya. Jadi kalau untuk fillet dia di luar gitu ya. Nah, untuk yang groove tidak ada, tapi kalau misalkan diakali bahasanya bisa aja gitu ya. Jadi ini secara umum ya, secara umum gambaran dari proses pengelasan yang menggunakan tipe fillet dan juga menggunakan tipe groove. Intinya kalau fillet itu hasil lasannya di luar. Tapi kalau groove itu menyatu atau berada di area dari bendanya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hasil ya. Hasil ini bukan cacing ya. Seperti terlihat seperti cacing mungkin ya. Kalau dulu biologi gitu ya. Jadi ini bukan cacing atau apa namanya? Cacing pita ya. Dulu kalau kita mengenal di biologi itu, ini adalah hasil dari pengelasan ya, yang nomor 1 atau tipe A ini dia normal weld. Jadi pengelasan yang bagus gitu ya. Itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang B ini harusnya terlalu lemah gitu ya. Harusnya terlalu lemah atau kurang sehingga dia kecil hasilnya. Kalau terlalu besar maka dia menggelembung. Bahasanya itu yang pertama juga bisa menyebabkan materialnya juga terkikis gitu ya, habis gitu ya, kemakan habis. Nah, kalau terlalu kecil arusnya maka dia menggelembung ke atas gitu ya. Elektrodenya terkumpul gitu ya. Lalu kalau terlalu besar juga terlalu cepat gitu ya, speednya pergerakan tangan kita ketika mengelas itu juga hasilnya kecil tidak ini ya, tidak bagus gitu ya. Kalau terlalu pelan juga melebar juga gitu ya. Terus juga kalau terlalu aknya terlalu panjang gitu ya, ak itu lengkungannya itu terlalu panjang juga akhirnya hasilnya melebar juga gitu. Jadi memang untuk ini harus dibutuhkan pengalaman khususnya ya, pengalaman untuk pengelasan yang memang tidak bisa sekali dua kali gitu ya. Bahkan ada beberapa yang harus mengikuti sertifikasi ataupun pelatihannya gitu ya. Terlebih lagi jika pengelasan di bawah laut itu memang sangat-sangat khusus gitu ya keterampilannya. Namun juga gaji dan biayanya sangat menggiurkan juga gitu ya. Satu titik aja mungkin bisa sampai $500 gitu ya. Nah, oleh karena itu pekerjaan ini cukup beresiko juga gitu ya. Karena kalau kita tidak safety, tidak pengamanan yang sangat baik, bisa jadi juga mata kita menjadi korbannya gitu ya. Makanya perlu perhatian khusus untuk pengelasan ini. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan Weldman application yang ada di file Inventor ya, di software Inventor. Jadi Weldman itu ada di sini ya. Kalau kita ngeklik weld gitu ya di assembly ya. Nah, ada preparation, ada welds, dan juga ada machining gitu ya. Jadi ada 3 utamanya tools, ada Weldman yang bisa kita gunakan di Inventor. Preparation, welds, dan juga machining. Nah, apa aja sih itu? Preparation buat apa? Welds itu juga buat apa? Dan machining juga buat apa? Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi utamanya ada di sini ya, 3 ini ya. Dan ini bisa kita gunakan kalau kita sudah memanggil gitu ya, memanggil dari part-partnya gitu ya. Dan ada beberapa bagian yang memang harus diproses lagi gitu ya nantinya. Nah, seperti apa yang dimaksud? Kita lihat bersama. Oke, preparation. Jadi preparation ini seperti yang terlihat ya pada gambar, ketika ada sebuah part yang memiliki lubang gitu ya, dan di dalam lubang itu akan terhubung part lainnya gitu ya. Maka untuk pengelasannya, karena memang dibutuhkan tidak hanya asal nyambung tapi juga kuat, oleh karena itu harus dilakukan preparation, yaitu di mana bagian yang menjadi ujung dari part tersebut dan juga pertemuan antara dua part tapi di ujungnya seperti ini ya, itu akan dibuat celah. Nah, celah ini buat apa? Untuk pengelasan tadi. Jadi pengelasannya nanti akan berada di celah ini yang dibuat, mengelilingi sesuai dengan diameter ataupun ukuran dari part yang terhubung gitu ya. Nah, jadi ini kalau memang dia sama rata ya, maksudnya rata ininya ya, ininya rata, jadi harus seperti ini. Tapi ada juga bagian part yang memang dia menonjol ke atas gitu ya, maka tidak perlu dibuat celah seperti ini.
bisa menggunakan fillet atau juga bisa menggunakan groove, dibuat celah lagi juga boleh gitu ya. Tapi karena untuk yang partnya menonjol, jadi lebih mudah kalau langsung di fillet gitu ya, untuk pengelasan yang fillet. Jadi mengelilingi langsung di lehernya bahasanya. Tapi kalau seperti ini, dia kan nggak bisa langsung dilas. Bisa pun juga nanti dia tidak akan kuat gitu ya. Oleh karena itu harus dibuat celah. Nah, ini fungsi preparation. Jadi kita bisa membuat celah dengan cara seperti apa? Seperti halnya kita membuat sketch. Jadi kita membuat sketch di area ini gitu ya. Atau kita juga bisa membuat work plane yang di area sini, lalu nanti kita buat sketchnya sesuai dengan ini ya, filletnya ini, atau juga sesuai dengan celahnya ini ya, lebar atau diameter ukuran dari partnya, lalu kita revolve dan kita cut sehingga terbuatlah celah atau lubang seperti ini. Jadi preparation fungsinya untuk itu. Kita bisa membuat sketch gitu ya untuk celahnya, atau mempersiapkan bahasanya. Preparation mempersiapkan bagian atau area yang memang harus disiapkan dulu gitu ya, sebelum dilakukan proses pengelasan, yaitu pembuatan celah khususnya untuk bagian yang memang terhubung secara baik yang sifatnya berlubang gitu ya, ataupun juga sifatnya yang lainnya, walaupun tidak berlubang, sejajar ataupun juga atas bawah gitu ya, tetap kalau memang membutuhkan groove ya kita harus menggunakan fungsi dari preparation ini. Oke. Next. Kemudian di sini ada weld. Nah, weld itu sendiri adalah proses yang menentukan area mana yang mau dilas gitu ya. Seperti tadi contohnya ya. Kita preparation dulu membuat celahnya ini ya, membuat lubangnya ini. Kemudian jika sudah, kita klik weld, dan di weld ini berhubung ini memiliki celah, maka kita bisa menggunakan yang groove. Nah, jadi kalau yang ada celahnya kita gunakan yang groove. Sehingga nanti seperti ini hasilnya, seakan-akan dia itu. Jadi gini, ini kan bagus sekali ya tampilannya. Jadi yang ada di Inventor ini, itu bahasanya yang ditampilkan adalah hasil pengelasan yang sempurna bahasanya. Tapi kalau kita sendiri yang mengelas, belum tentu sempurna, bisa jadi belepotan gitu ya bahasanya. Nah, karena tidak mungkin tangan kita ini, bukan tidak mungkin sih, mungkin saja. Tapi yang pasti namanya kan, kalau menggunakan tangan kita sendiri, tangan manusia, fungsi dari kinerja dari tubuh manusia pasti kan ada namanya human error gitu ya. Beda lagi dengan mesin gitu ya. Nah, bisa saja ini dilakukan dengan mesin sehingga hasilnya sangat rapi, sangat halus dan juga sangat beraturan gitu ya. Nah, oleh karena itu hasilnya pun juga bagus. Nah, di weld ini ada 3 ya. Tidak hanya 3 sih, ada beberapa ya. Isinya tentang fillet, groove, kosmetik, lalu juga ada simbol, anvil, lalu juga bit report dan lain sebagainya. Nah, pada intinya weld ini adalah untuk pembuatan hasil pengelasannya ini ya. Jadi kalau tidak menggunakan fillet pasti menggunakan groove. Nah, kalau kosmetik ini seperti kita kayak memberikan pengelasan pada garis tepinya gitu ya. Jadi kayak memberikan garis tepi gitu ya, ataupun juga bisa dengan menggunakan dot. Tapi kalau menggunakan dot kayaknya kalau di aplikasi ini tidak perlu. Karena apa? Kan kita sudah bisa memastikan constraint dari penghubung antara dua part ini pasti nggak akan berubah kan, karena kan tidak yang memegang kan ya softwarenya. Bahasanya tidak perlu pemegang gitu ya, atau tidak perlu yang mengamankan supaya bergeser ataupun bergerak gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan dot gitu ya, ataupun tidak perlu menggunakan pengelasan titik gitu ya, atau spot gitu. Jadi cukup biasanya langsung saja menggunakan fillet ataupun dengan menggunakan groove. Oke. Nah, di sini ada salah satu contohnya ya, kalau menggunakan fillet weld seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Kalau namanya fillet berarti berhubungan dengan sisi yang tegak lurus gitu ya. Hasilnya pun juga nanti berbentuk segitiga pengelasannya. Tapi di sini juga ada yang namanya kontur. Jadi kontur ini hasil pengelasannya mau segitiga atau mau segitiga cembung gitu ya, atau mau segitiga cekung. Jadi ada pilihannya. Dan juga di sini ada untuk itu simbol dari pengelasannya. Jadi hasil dari pengelasannya ini nanti juga akan muncul simbolnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah bit 1, bit 2 ini adalah sisi pertama dan sisi yang kedua.
dimana sisi pertama dan kedua nanti akan terhubung oleh hasil pengelasan itu tadi. Dan kalau misalkan dia pengelasannya itu ini ya memiliki kayak sumbu atau melingkar atau mengikuti bagian tertentu gitu ya, maka bisa dengan menggunakan chain dengan bantuan garisnya gitu ya. Nah, seperti halnya di sini kan kayak ini ya, bagian sisi ini dan sisi ini, lalu di sini ada kayak anggap saja ini juga bisa diartikan chain gitu ya, maka bisa dipilih. Tapi kalau tidak memilih chain, maka ya hanya bagian tertentu saja, sisi itu saja yang akan terbentuk pengelasannya. Nah, itu fillet weld ya. Sekarang groove weld. Nah, groove weld ini seperti tadi ya. Jadi intinya kalau ada celah gitu ya. Jadi semisal juga ada bagian yang memang dia belum terhubung gitu ya. Seperti ini. Ini kan kalau kita lihat bagian ini kan dia bentuknya fillet ya atau lingkaran gitu ya. Dan itu mau dihubungkan dengan bagian yang kotak ini, otomatis ininya kan tidak bisa gitu ya terhubung. Bisanya kan sebelah sini, fillet gitu ya. Nah, tapi kita memaksakan ingin ini yang dihubungkan gitu ya, bukan yang bagian sampingnya ini. Maka kita bisa menggunakan groove sehingga nanti bentuk hasil pengelasannya pun juga melingkar ini bagian sininya. Kemudian ini merata gitu ya, rata dengan sisi sebelah sini. Jadi kayak seakan-akan kayak di semen gitu ya, dikasih semen atau dikasih bagian dalamnya gitu ya, luarnya itu supaya terhubung gitu. Itu kalau groove weld. Atau juga yang celah tadi ya. Oke, nah machining apa sih machining ini? Jadi begini, kadang kan ada beberapa bagian part yang sudah dilas, ternyata tuh dia dibentuk lagi gitu ya, bagiannya itu, sehingga itu pasti akan terlubangi gitu ya. Nah, fungsi dari machining itu seperti itu. Jadi seakan-akan bagian yang sudah jadi dilas seperti ini ya, kayak ini ada bagian lingkaran gitu ya, partnya, ada part lagi yang basementnya ini di bawah ini seperti ini solid gitu ya. Kemudian ternyata sudah selesai dilas, ternyata ini harus dilubangi. Nah, proses pelubangan ini itu dengan menggunakan machining. Maksudnya machining ini apa ya? Sebenarnya sama sih. Jadi kita membuat sketch gitu ya, lalu kayak di extrude, di cut gitu ya. Jadi seperti itu machining ini. Nah, ini nanti akan muncul jadi 2D sketch, extrude, revolve, hold sesuai dengan kebutuhan. Jadi machining ini munculnya ini di bagian kayak 3D model gitu ya. Jadi kita bisa melakukan fungsi extrude ataupun cut gitu ya, atau revolve atau hold dan lain sebagainya sesuai dengan desain ataupun hasil akhir yang diinginkan. Oke. Dan ini simbol-simbolnya ya. Jadi seperti tadi juga bisa dilakukan proses pemberian simbol gitu ya. Simbolnya ada banyak gitu ya. Nanti bisa dilihat di materi selanjutnya ya. Jadi simbol-simbol pada pengelasan ini ada banyak karena sesuai dengan bentuknya, posisinya, letaknya, ukurannya, dan juga arahnya gitu ya. Jadi ada banyak simbol-simbolnya seperti ini. Nah, ini kurang lebih. Jadi kalau square groove gitu ya, square jadi kan kotak tapi dia memiliki celah gitu ya, maka seperti ini ya simbolnya, ada kayak garis lurus gini. Nah, kemudian kalau bevel groove gitu ya, jadi seperti ini, dia ada celahnya dulu, kemudian baru dilas, maka simbolnya seperti ini, kayak apa namanya, kerucut gitu ya, tapi ke atas gitu ya. Lalu ada double bevel gitu ya, nah seperti ini, jadi kayak huruf K gitu ya. Lalu ada juga J groove gitu ya, huruf J gitu ya. Ada double V groove, jadi yang kayak silang X gini ya. Ada V groove gitu ya, tapi untuk hasil ininya ke bawah V-nya, atau seperti kayak segitiga gitu ya. Ada juga double J groove atau U groove dan juga double U groove. Jadi sesuai dengan ini ya, pola ataupun bentuk pengelasannya. Ada beberapa macam simbol pada pengelasan. Ada banyak sekali, nanti bisa dilihat di materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi terkait tentang pengelasan. Untuk nanti hasil ataupun latihannya untuk pengelasan ada di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi telah menyimak dan menonton video ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.